tempat yang mulia ini, keluarga besar Mu'alim yang telah menyediakan tempat dan segala fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat isi-isinya sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada semua keluarga kita yang telah dimaafkan oleh Allah. Dosa-dosa kita, dosa mereka diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 15. Kalau mu'alif Waqala Muhammad bin Ka'ab. Ini berlanjut kata Muhammad bin Ka'ab, riwayat yang kedua. Ada riwayat yang pertama yang berkata Muhammad bin Ka'ab pula, itu ada di halaman 14. Ada di halaman 14 di baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah, halaman 14. Itu pun qala Muhammad bin Ka'ab nama. Hanya yang di halaman 14 itu riwayatnya berbunyi Nabi Adam mempunyai 5 anak laki-laki. Nabi Adam punya anak 5 laki-laki semua. Namanya itu apa itu yang tertera dalam Al-Quran? Wad dan Wad, semua Yarus, Ya'ub, Nasr. Itu anaknya Nabi Adam. Ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia, yang sulung, yang paling tua, yang paling abal, yang paling berbakti, Wad meninggal dunia. Maka yang 4 ini sedih, 4 ini sedih. Nah kemudian itu ahadamu alih, kata syaitan memberikan nasihat dan saran supaya yang masih hidup itu jangan sedih. Saya akan bikinin gitu. Saya akan buatkan kamu berhala seperti yang meninggal itu, ya, supaya kamu lihat nanti kamu tidak sedih. Itu saat salah satu di antara yang 5 meninggal. Kemudian meninggal dunia yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maka setan buatin apa itu? Supaya mereka yang tersisa tidak sedih. Nah setelahnya mereka 5-5-nya meninggal, setan bikin lagi. Yang sedih siapa jadi kalau udah 5 semua meninggal? Ya. Jadi keluarga yang lain, pengikut-pengikut yang lain supaya tidak sedih karena melihat patung mereka yang sudah meninggal. Tujuannya semulanya itu adalah baik. Saat melihat pertama nggak sedih, kemudian mengingat ibadat mereka itu supaya ya, yang masih hidup itu saat melihat patung mereka berusaha beribadah seperti apa? Nah, seperti gurunya atau yang dipintanya itu semasa mereka itu. Nah itu kan riwayat pertama Muhammad bin Ka'ab. Nah sekarang riwayat kedua yang bilang juga Muhammad bin Ka'ab sama. Kata Muhammad bin Ka'ab, sebab turunnya ayat waqom la tazarunna alihatakum wala tazarunna wadkan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq. Ini Tuan Musonif Syekh Muhammad Bahyat Al-Mukini ketika mengutip riwayat-riwayat ini. Kemarin kan ada yang bertanya, judulnya pertanyaan, kapan sejarah mula-mula dibikin berhala gitu. Kapan mula-mula orang bikin sejarah menurut sejarah. Nah, ini ya, jawaban pertanyaan seperti itu. Inilah mula-mulanya berhala dibuat. Waqala Muhammad bin Ka'ab, kata Muhammad bin Ka'ab, ini riwayat yang kedua.
Bayoran ke Kemayoran. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, hari Ahad pagi tanggal 6 Ramadan 1442 Hijriah, melanjutkan buku bacaan kita di halaman 15. Qala mu'allif, ini di tengah. Qala Muhammad bin Ka'ab, kata Muhammad bin Ka'ab. Ini Muhammad bin Ka'ab mengutip riwayat yang kedua. Adapun riwayat yang pertama ada di halaman 14. Riwayat kedua, Muhammad bin Ka'ab mengutip sebab turunnya ayat wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Kata Muhammad bin Ka'ab, balkanu kauman sholihin. Kalau yang pertama yang namanya Waddan, Suwa'an, Ya'us, Ya'uq, Nasr itu yang pertama tadi anak-anak Nabi Adam, anak-anak laki Nabi Adam, ada 5. Nah, riwayat kedua bukan anak Nabi Adam, ya. Bahkan kauman sholihin, 5 orang ini asalnya sebelum dijadiin berhala itu, sebelum mereka meninggal kemudian dibuatin berhala, asalnya yang 5 ini bukan anak-anak Adam, tetapi mereka itu kauman sholihin, kaum, ya, bukan langsung anak Nabi Adam. Kaum, ya, kalau bahasa itu komunitas, kaum, komunitas orang baik-baik. Kapan? Baina Adam wa Nuh, antara Nabi Adam dan Nuh. Antara Nabi Adam sama Nuh ini kan ratusan tahun. Ada komunitas orang-orang soleh yang namanya apa tadi? Buat Ya'uq dan Nasr. Wakana lahum tabaun. Mereka ini 5 orang-orang soleh, para imam-imam mempunyai tabak, mempunyai pengikut. Tiap-tiap satu di antara mereka ini mempunyai pengikut. Yaktaduna bihim, mengikuti, meneladani guru-gurunya itu tadi yang 5 itu. Para mamatu, ketika guru-guru mereka yang jumlahnya 5 tadi meninggal dunia, zayyana lahum iblis, maka iblis datang. Iblis ini musuhnya kita. Zayyana lahum iblis, zayyana lahum iblis. Kalau yang tadi kan iblis menyarankan supaya mereka kasih, kata iblis, nanti saya bikinin patung supaya kamu lihat patung bagaikan mereka itu masih hidup gitu. Nah, kalau di sini iblis gaya, gaya itu menghias. Nah, di sini artinya menipu gitu. Menghias, iblis menipu mereka. Ayu sawin dengan cara Pak Yusawin suarahum, sama. Iblis membuatkan patung-patung guru-guru mereka yang 5 tadi yang sudah meninggal. Tujuannya apa? Tujuannya bagus, ya. Tujuannya mula-mulanya supaya, ya, apa ini, ya, supaya orang-orang itu, ya, tertipu. Tujuannya itu saya buatnya patung. Untuk apa tujuannya? Bagus. Ia tazakkaru biha jihadahum, ketika memandang patung-patung guru-guru, supaya itu anak muridnya, ya, apa, mengingat
ibadahnya para mereka itu guru-guru yang sudah meninggal dunia. Satu, yang kedua, supaya apa itu patung dibuatin oleh iblis, liyatasallau bin nazar ilaiha, supaya mereka anak-anak muridnya itu merasa senang ya. Tasallau itu tasliyah ya. Dilihat gambar dulunya menjadi senang. Oleh karena itu sawwaruhu, maka iblis buatin patung. Malam lama itu ketika generasi itu meninggal dunia, generasi itu masih bagus. Karena tujuan memandang patung itu untuk mengenang ibadah guru-guru yang sudah meninggal dunia, supaya mereka itu niru ibadah. Itu masih bagus itu. Nah, generasi itu masih bagus. Nah, setelah generasi tersebut meninggal dunia, datang generasi berikutnya. Kan semakin ke belakang bukan semakin bagus. Semakin ke belakang semakin rusak. Malam lama itu ketika generasi itu meninggal dunia, baru datang generasi berikutnya. Nah, ini udah berubah nih, bukan tujuannya hanya untuk niru ibadat, bukan meniru ibadat, tapi kata mereka nih generasi berikutnya, laita, ya, laita, syikruna, laita, syakrona ya, syikir maksudnya. Laita, syikrona, laita, syikrona. Jadi laita ini harfu amanin gitu, harfu amanin, tansibul isma wa tarfa'ul. Jadi syakrona ini, syikrona itu ini menjadi isimnya laita, mansub biha. Wa alamatul nasbi fathatul qawiyah sakrono wana wamilun mukasib wamilun ala sukun lima hati jarin wabun. Kobarnya apa kobarnya? Kobarnya masuk akhirnya hasilun biasa layak tasyikri. Nah ini kenapa yang mengatakan orang banyak bukan syikri, layak tasyikri. Nah ini kenapa tidak dinasabkan? Karena ada yang mutakalim. Ya, kalau ini enggak ada yang takal biasa syakrona, laita syakrona hasilun. Ini ungkapan seperti ini digunakan untuk tamani. Apa itu tamani? Tamani mengharap sesuatu yang mustahil terjadi atau yang sulit terjadi. Itu namanya tamani. Apa nama mereka? Laita syakrona hadhihi suwat. Nah, generasi berikutnya mengatakan laita syikrona hasilun hadislah. Apa itu laita syikrona hadislah? Nah, kalau bahasa kita namanya itu alangkah baiknya kalau kita memandang apa nih? Patung-patung ini. Makana abahuna yasnauna biha. Makana abahuna yasnauna biha, kita memandang alangkah baiknya kita memandang patung-patung ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua kita generasi terdahulu, memandang patung gitu, supaya betul, supaya kita mengenang guru-guru kita dan sekaligus kita meniru ibadat mereka. Baca ahlu setan. Nah, ini setan yang memang tujuannya bikin patung, tujuan semua bukannya itu, tujuannya ini menyesatkan manusia, kata setan. Fa'auha ilaihim anna aba'akum kanu ya'buduna, kata setan. Orang-orang tua kamu, generasi yang terdahulu ngelihat patung bukan hanya untuk mengenang ibadah mereka. Nenek moyang kamu itu saat ada patung mereka sembah. Gitu ya. Nenek moyang kamu ketika melihat patung ini dulu bukan hanya untuk mengenang, tetapi untuk apa? Dijadikan sesembahan. Ini kan setan. Patarok amahum, iblis orang-orang mengatakan bapakmu, nenek moyang kamu rahimahullah gitu. Itu supaya orang itu yakin dengan kata-katanya dia, orang-orang doain. Semoga
orang-orang tua kamu Allah Ta'ala kasih rahmat. Mereka itu saat melihat patung bukan hanya sekedar mengenang, tetapi mereka apa? Sombong. Waktu stimul mator, bahkan kata Iblis gara-gara nyembah tawasul, nyembah dengan berhala itu Allah Ta'ala turunin hujan. Nah, kata Iblis Fa'abaduha. Nah, mulailah generasi itu bukan hanya melihat berhala untuk mengenang ibadah, ya, apa itu tadi, ya, yang 5 tadi, tetapi mereka itu mulailah menyembah berhala itu. Selesai. Nah, itu riwayat kedua dari Muhammad bin. Oleh karena itu, surat ini, surat yang ada di dalam surat Nuh, kata Nabi Nuh, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna watta wa la suwa'a wa la yaquta wa ya'uqa wa nasr. Waqala Qurtubi, kemudian kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, wa bihadza makna, dengan makna ini, makna apa itu? Makna bahwa yang mula-mula bikin patung adalah setan, gitu. Usiro maja fi sahih Muslim min hadis Aisyah. Dengan makna ini usiro itu ditafsirkan, nah makna inilah ditafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Aisyah, dari hadis riwayat Aisyah. Hadis ini riwayat Aisyah. Aisyah dari mana? Anna Umma Habibah wa Umma Salamah, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Kenapa Aisyah yang riwayatkan? Karena Ummu Habibah dan Ummu Salamah kedua-duanya menjadi istri Nabi, ya. Kalau Aisyah istri Nabi, ya, yang masih gadis. Kalau Ummu Habibah dan Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi saat sudah menjanda. Siapa Ummu Habibah itu? Ummu Habibah dan Ummu Salamah kedua-duanya ini adalah, ya, sahabiah yang ikut hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ini sebelum Nabi perintah, ya, sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya itu saat masih belum hijrah ke Madinah, Nabi menganjurkan sahabat-sahabat hijrah ke negeri Habasyah untuk dapat gitu melaksanakan ibadah dengan tenang, karena di Mekah itu nggak bisa. Yang bisa silakan hijrah ke negeri Habasyah. Karena Nabi dapat berita kalau rajanya itu Najasyi itu orang baik, ya. Dia menerima, kalau bahasa kita, suaka politik, ya. Nah, di antara yang ikut hijrah ke negeri Habasyah adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Saat itu kedua-duanya masih punya suami, gitu ya. Jadi suami istri masing-masing, Ummu Habibah sama suaminya, Ummu Salamah sama suaminya. Ummu Habibah ini tidak lain adalah anaknya Abu Sufyan, ya. Ummu Habibah adalah anaknya Abu Sufyan, ya. Namanya siapa? Ini bukan namanya nih, namanya Romlah, ya. Namanya Romlah binti Abi Sufyan, ya. Ikut hijrah ke negeri Habasyah. Nah, kemudian yang satunya Ummu Salamah, ya, ini juga, ya, sama suaminya hijrah ke negeri Habasyah, ya. Nah, ini Ummu Habibah dan Ummu Salamah setelah pulang kemana? Ke Mekah, ya. Nah, kemudian bercerita kepada Aisyah itu pengalaman yang dia lihat selama berada di mana? Di negeri Habasyah. Pengalamannya apa di antara yang dia lihat oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah? Zakarota. Beliau ini Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebut artinya mengasih tahu pengalaman yang dia lihat selama di negeri Habasyah. Kan Habasyah itu rajanya sebelumnya Najasyi masuk Islam beragama Nasrani, tapi dia termasuk ahlul kitab yang benar, ya. Dia ikut di negeri Habasyah itu
saya lihat gereja, kata siapa itu? Ummu Habibah dan Ummu, ada gereja. Ra'ainah ini hunna. Jadi yang lihat itu sebenarnya bukannya dua doang nih. Ya, wanita-wanita muslimah lain pun yang ada di Habasah, makanya di sini ra'ainah. Nah, ini kenapa yang kasih tahu cuma dua ya? Itu sama Maria. Ya. Gereja di sana namanya Maria. Ada kan gereja Bunda Maria. Ya. Mungkin mazhabnya itu, mazhab Katolik Bunda Maria. Ini beliau ini berasal dari itu, dia tahu. Jadi kata Ummu Habibah mau Ummu Salamah di negeri Habasah, saya pernah melihat gereja sekte Maria Bunda Maria. Di dalam gereja itu ada tasawir, ya. Ada gambar-gambar, ya. Nah, sampai sekarang juga ada kan, ada gambar. Di Rasulullah, maksudnya gambar Yesus, Rasul di sini bukan gambar Muhammad. Apa kata Nabi setelah mendengar cerita kedua sahabat tadi yang akhirnya menjadi istri Nabi? Nah, jadi Ummu Habibah ini setelah meninggal dunia suaminya, ya. Nah, Nabi Ummu Habibah tadi anaknya Abu Sufyan. Nah, itu beliau itu meninggal suaminya saat berada di negeri Habasah, ya. Nabi dapat berita, ya, kalau Ummu Habibah suaminya meninggal dunia. Nah, kemudian Nabi kita ngelamar gitu, ya. Yang melamarin siapa nih? Nah, Raja Najasyi, ya. Raja Najasyi berwakil gitu, jadi ya, berwakil. Jadi yang namanya berwakil bukan wali doang. Kan kalau kita biasa orang nikah itu wali berwakil menikahkan anaknya. Nah, kalau Nabi itu bukan berwakil menikahkan, menerima nikah. Ya. Kan Nabi berwakil kepada Najasyi untuk menikahi kepada siapa? Ummu. Nah, yang kasih mahar, ya, Raja Najasyi. Jadi sesudahnya pulang sudah resmi menjadi istri. Nah, ya. Adapun Ummu Salamah itu dinikahi oleh Nabi setelahnya pulang ke Madinah tahun 7 Hijriah. Ummu Salamah setelah suaminya meninggal, Ummu Salamah. Nah, kalau Ummu Salamah langsung nih Nabi melamar Ummu Salamah saat setelah suami meninggal. Semula Ummu Salamah menolak. Kata Ummu Salamah, saya sudah tua ya Rasulullah, anak yatim saya banyak, takut nanti ngerepotin, dan saya sudah tua tidak bisa melayani engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan khawatir, ya. Masalah umur tidak menjadi persoalan. Masalah anak yatim kamu saya nanti yang akan. Nah, itu masalah. Kenapa? Ya. Karena Ummu Salamah ini, ya, apa ya? Pernah mendengar sabda siapa orang yang ditimpa musibah, ya. Kemudian dia itu sabar sambil mengatakan apa? Ya, ya. Apa kata musibah? Doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Jadi kata Nabi, siapa orang yang ditimpa musibah, kemudian dia sabar, kemudian dia doa sama Allah, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa saya, gitu. Dan gantikanlah dengan ganti yang lebih baik. Nah, itu sabda Nabi didengar oleh Ummu Salamah setelah Abu Salamah meninggal. Di dalam hati Ummu Salamah masih ada orang yang lebih baik daripada suami saya, Abu Salamah, ya. Sehingga dia meragukan, ya, siapa orang yang sabar, kemudian dia doa, ya Allah berikanlah ganti yang lebih. Menurut Ummu Salamah, masanya ada orang yang lebih baik daripada suami saya yang tinggal dunia, gitu. Allah ingin buktikan apa yang kebenaran, apa yang Nabi kita katakan.
Tahu-tahu yang melamar siapa? Muhammad. Itu berarti lebih baik daripada siapa? Itulah Salam. Nabi melamar menjadikan Ummu Salamah sebagai istrinya nggak salah. Ya. Kenapa? Karena Ummu Salamah adalah salah satu di antara istri Nabi yang sangat cerdas. Sehingga Nabi kita terkadang musyawarah sama Ummu Salamah. Kapan saat terjadi sulhul Hudaybiyah? Saat terjadi sulhul Hudaybiyah tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat dari Madinah dengan tujuan ke Mekah mau umroh. Orang dari Madinah mau umroh, niatnya itu di Bir Ali. Ya, jadi namanya pemikot makaninya Bir Ali. Setelahnya Madinah 20 kilo, nah itu Bir Ali. Dari Bir Ali ke Mekah, kalau sekarang ini 400 kilo. Sampai di Hudaybiyah, nah, ditahan, tidak boleh masuk, ya, oleh siapa? Oleh orang-orang yang saat itu menguasai Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi kita, ya, nah, apa itu? Nabi kita tidak bisa masuk ke Mekah. Ini yang dikatakan al-ihsan. Jadi apabila kita terhalang, boleh tahallul, tetapi syaratnya harus menyembelih kambing ini. Damul ihsan. Menyembelih kambing dengan niat tahallul untuk esok. Setelah menyembelih kambing bagian untuk orang wal masakin di tempat tersebut tahallul. Jadi nggak perlu lagi nanti kodok pada tahun depan kalau keadaan sudah aman. Nah, saat Nabi kita menyembelih kambing, kemudian saat Nabi kita menyembelih kambing, masing-masing suruh menyembelih kambing. Setelah itu Nabi menganjurkan kepada sahabat untuk tahallul. Tapi sahabat tidak ada yang mau melaksanakan saran Nabi tahallul, nggak ada yang mau. Karena yang namanya orang umroh itu sebelumnya tawaf kaki nggak boleh ukur gitu, ya kan gitu. Nah, Nabi musyawarah, nah ini tadi. Ya. Sebagai bukti kalau Ummu Salamah ini orang yang cerdas, Nabi kita sendiri musyawarah kepada siapa sih? Ummu Salamah selamanya gitu. Kata Nabi, wahai istriku Ummu Salamah, bagaimana nih? Saya suruh mereka tahallul, nggak ada yang mau. Ya. Padahal udah nyembelih apa? Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, menurut saya, saran saya, kamu tahallul di depan para sahabat, kamu gunting rambut kamu di depan para sahabat. Insya Allah mereka semua pada nurutin. Nih, usahakan aja. Akhirnya Nabi kita, ayo sama-sama kita tahallul. Tidak perlu kita memaksakan diri masuk ke Mekah. Ayo kita pulang ke Mekah, mari sama-sama kita tahallul. Nih saya, itu sarannya siapa tuh? Setelah Nabi tahallul di hadapan para sahabat sampai semua pada tahallul. Nah ini umum adalah Ummu Salamah. Baik, jadi Ummu Salamah dan Ummu Habibah ya mengatakan bahwa saya atau kami waktu pengalaman di negeri Habasah melihat ada gereja, di gereja itu ada patung Yesus. Nah apa kata Nabi? Nabi dapat wahyu dari Allah. Dan Nabi kita belum pernah ke negeri Habasah. Jadi apa yang dikatakan oleh kedua istrinya nyambung sama Nabi. Karena Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Inna ulaika kana fihim rajulus shalih. Mereka itu tradisi mereka orang-orang Kristen itu dulunya ada orang soleh mantap meninggal. Bangun ala qabrihi masjidan, dibangun di atas kuburnya masjid. Wasawwaru bihi, maka mereka membuat itu patung di masjid itu ya. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka yang membuat patung itu, yang akhirnya patung itu disembah, tidak lain adalah syirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Syirar artinya seburuk-buruk makhluk Allah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah nanti dari ya. Nah ini kan berarti orang yang bikin patung ya terancam di sini. Berarti bikin patung itu hukumnya gak boleh. Baik, nah itu katakan dalam hadis sahih
sekarang kalau memang patung itu kagak boleh gitu ya. Ini kan tadi katanya jawaban kapan mula-mula orang bikin patung. Yang namanya patung itu kan bukan hanya patung manusia, bisa juga patung hewan, bisa juga patung makhluk Allah yang enggak bernyawa. Nah, ada pertanyaan tadi ayat yang pertama sebelum ayat itu, patung pertama itu, yaitu Allah berfirman ya'maluna lahu ma yasha'un yang kemarin. Ya. Pada waktu zaman Raja Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini, ya, kemarin itu raja itu bukan hanya manusia, ada bangsa jin, kemudian hewan-hewan semuanya pada tunduk sama Nabi Sulaiman. Nah, jin-jin ini bisa Nabi Sulaiman pernah bikin patung gitu ya. Nah, kalau memang tadi itu patung, kata Nabi, orang yang buat patung itu nanti sejahat-jahat makhluk, kok kenapa pada waktu zaman Nabi Sulaiman suruh bikin patung gitu? Nah, itu jawabannya kemarin sudah selesai, karena bikin patung pada waktu itu masih boleh hukumnya, gitu. masih boleh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, patung yang ada pada waktu zaman Nabi Sulaiman patung siapa gitu? Kalau yang tadi kan yang ada di negeri Habasah patungnya orang-orang soleh gitu ya, patungnya Yesus, patungnya saya. Nah, kalau patung yang dibuat waktu zaman Nabi Sulaiman patung apa? Nah, ini jawabannya. Wa amma tamasilu Sulaiman. Nah, adapun patung-patung yang Nabi Sulaiman suruh bikin gitu ya, Fakila ada yang mengatakan innahum amilu lahu asadain. Mereka yang Nabi Sulaiman suruh bikin patung, ahli bikin patung, Nabi Sulaiman suruh bikin patung, bukannya patung manusia. Dua apa? Asad apa asad? Dua singa, ya. Ada patung dua singa, ya. Nah, untuk apa? Fi asfali kursi. Nah, ya. Dua singa diletakkan di bawah kursinya Nabi Sulaiman, ya. Jadi Nabi Sulaiman punya kursi, nah, jadi tempat duduk raja. Di samping kanan dan kiri ada patung apa? Singa. Warna ini dan patung dua burung, ya. Ada dua patung singa, taruhnya di samping kanan kiri tempat duduk beliau. Ada lagi dua burung, apa? Burung nasr ini. Nasr itu adalah burung yang apa nih ya? Burung yang apa nih ya? Burung buas gitu ya. Jadi kan ada binatang buas yang bisa digunakan berburu. Ada burung buas yang bisa digunakan berburu. Hadul basar. Artinya apa? Pandangannya sangat apa nih? Bukan burung yang berburu dari atas, lihat mangsa dari jauh lihat tuh ya. Itu apa burung nasr? Burung buas yang pandangannya sangat tajam dan kuat. Ya, dua burung nasr itu diletakkan di mana tuh? Kalau tadi dua patung singa diletakkan di bawah kursi kanan dan kiri, dua patung burung buas itu diletakkan di mana? Ya. Nah, di atas ya. Kokoh di atas. Ya. Tapi kanan kiri tapi di atas. Dibikin ada helah nih, ada apa helahnya ya? Kan dulu waktu zaman dulu belum ada mekanik ya. Kalau sekarang ada mekanik kan. Nah, kalau dulu ilmu mekanik ilmu hiat ya. Apa itu ilmu? Ada cara. Gimana cara? Kita ada ayat putak basota asadan. Jika Nabi Sulaiman ingin bangun dari kursinya, seakan-akan dua patung dari itu, dua patung ya, apa itu? Basatul asada lahu dirai. Saat Nabi Sulaiman mau bangun dari kursinya, dua patung singa itu seakan-akan terlihat ya. Nah, dua patung singanya itu apa? Basatul dirai atau apa basatul ya. Apa itu ya, membuka dua kan, nah,
dua kaki depan, misalkan akan hormat Nabi Sulaiman saat Nabi Sulaiman mau bangun dari kursinya. Padahal kan waktu itu belum ada mekanik, jadi bisa ada ilmu hiar, jadi bisa ya. Itu kalau Nabi Sulaiman mau bangun dari kursinya itu supaya kelihatan ya kehebatan Nabi Sulaiman. Wa idza arada ayasjuda fasaqah, nah ya. Tadi arada ayasjuda. Wa idza qa'ada, apabila Nabi Sulaiman mau duduk ya. Nah, itu yang bergerak bukannya singa, apa itu? Atlaqan nasrani ajni hatahu. Oh, jika Nabi Sulaiman mau duduk di kursi itu, maka dua burung tadi membuka apanya? Menghormat Nabi Sulaiman, kelihatannya seperti membuka dua. Nah, itu sudah terjawab tadi patung apa yang dibuat pada waktu zaman Nabi Sulaiman. Sekali lagi, kena patung pada waktu itu memang hukumnya masih belum dinasah. Sudah selesai ya. Nah, itulah tadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Apa itu pertanyaan pertama? Nah, isinya itu pertanyaan pertama ada di halaman 11, halaman 12, halaman 13. Mata nasaat famsina atau tamasil saja. Kapan mula-mula orang membuat apa? Patung. Suara mantuta patung. Fi hayati ba'dil mursalin, pada kehidupan ya, generasi pada para rasul terdahulu ya. Kaifa pada ibadatul asnam, kapan mula-mula orang menyembah patung yang semulanya patung itu dijadikan kenangan gitu, akhirnya disembah. Nah, itu kan sudah terjawab. Nah, sekarang soal yang kedua. Soal kedua begini, ma hukmut tamasil wat tasawuf, ma hukmut tamasil, ma hukmut tamasil wat tasawuf, apa hukumnya? Hukum syariat Nabi Muhammad itu, kalian tadi kan hukum waktu zaman Nabi Sulaiman ya. Apa hukumnya membuat patung? Wa ma hukmu qani'iha. Nah, kalau hukum membuat tamasil artinya hukum orang yang minta gitu. Orang yang minta dibikinin, kan nggak semuanya orang bisa bikin. Ente minta, nah, kalau ente nggak minta dibikinin berarti beli ya. Beli patung. Nah, kalau nggak beli minta pesan ya. Dan apa hukum yang membuatkan itu? Wa ma hukmu shani'iha. Apa hukum orang yang membuat itu? Yang tadi yang apa itu? Yang menyuruh. Wa ma huwa hukmuha idza kanat musyawwahah. Dan apa hukumnya apabila patung tadi, patung yang bernyawa tadi musyawwahah, rusak, sudah tidak lengkap anggota ini, au naqisoh atau kurang, au nisbiyah atau hanya setengah ya. Kan ada patung orang hanya setengah gitu ya. Tangannya juga kadang-kadang nggak semua ya, tangan setengah. Bagaimana kalau patung itu rusak atau patung itu memang sengaja dibuatnya tidak sempurna? Apakah hukumnya sama seperti patung yang sempurna gitu? Nah, sekarang jawab. Setiap ada pertanyaan, maka fatwanya didahului oleh basmalah dan hamdalah. Syekh Muhammad Fahyad Al-Mutin, penyempurna kitab Majmu'. Kata Syekh Muhammad Fahyad Al-Mutin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Kata beliau, muqtadha hadis. Artinya muqtadha menurut pemahaman ya. Hadis-hadis. Apa itu hadis-hadisnya? Hadis-hadis yang melarang itu. Di antaranya nanti disebut ada hadisnya. Inna malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawwirun ya. Sungguhnya para malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di dalam rumah itu ada patung. Jadi kata beliau, muqtadha hadis, pemahaman hadis-hadis, bukan hanya satu nih hadisnya, itu menunjukkan an-naswar bahwa
patung-patung alat itu haki khalqallah mamnu'atun, bahwa patung-patung yang menyerupai itu persis banget, ada patung kuda persis seperti kuda ini sudah ada iketin nih, nggak dikasih makan, nggak biasa apa jadi diri itu. Bahwa patung-patung yang menyerupai makhluk Allah, baik itu makhluk Allah manusia atau kuda ataupun singa, kalau menyerupai gitu mamnu'atun, menurut pemahaman hadis tadi, menurut zahirnya mamnu'ah ya. Nah ini ancaman gitu, mamnu kan dilarang. Sawapun akanat tamasila gitu, atau tasawir. Nah ini tamasilah menjadi hobar gitu. Laun kanat tiswatu tasawi tamasilah atau tasawira gitu, baik itu ya, patung atau tasawir. Tasawir kan artinya tasawir itu lukisan ya. Baik itu yang berbentuk ada bayangan gitu, baik yang ada bayangannya ya berarti kalau ada bayangan kan patung, atau itu berbentuk apa? Lukisan, dilukis ya. Bukannya foto lah ya, kalau foto itu sama seperti kita ngaca kemudian gambar kita diabadikan, berarti bukannya lukis gitu ya. Nah itu foto ya. Nah kalau lukisan kan orang nggak sembarangan itu, orang yang pandai lukis hanya di gini-gini persis seperti Soekarno. Padahal kalau kita bikin, kita ini nggak elektrik kita jadi cara-cara orang Soekarno. Jadi menurut tauhid hadis menunjukkan bahwa baik itu patung atau apa lukisan, kan beda. Kalau patung itu kan dia itu ada bayangan, ada tangannya sempurna. Kalau lukisan kan enggak ya. Gitu belakangnya nggak kelihatan kalau lukisan, kan yang kelihatan apa namanya depannya doang, ini doang, belakangnya kalau lukisan nggak ada. Tapi kalau patung kan lengkap, baik itu patung yang lengkap atau lukisan ya, mamnu'ah. Kenapa? Karena zahirnya hadis yang berbunyi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi fasad. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin li muslimin. Kalau apa tadi riwayat Imam Bukhari yang disepakati, ada riwayat Imam Muslim khusus